Baik, maaf sebelumnya saya ingin tahu dengan Bapak siapa? Pak Umar. Pak Omar, boleh, Pak Omar bisa tolong ceritakan asal-usul Bapak, apakah memang asli penduduk Pulau Bre, tepatnya di Aluraya, atau bagaimana? Silakan Bapak. Saya sebenarnya aslinya dari Longa. Memang Ya, saya petani cengkeh. iya, Habis kami di Longa tidak ada area, kita lihat tidak ada area lagi, saya terus lari ke Pulau Aceh pada tahun 1975. Saat itu orang di pulau ini belum ramai tanam cengkeh, tapi sudah mulai. iya, Jadi akhirnya mulai berbunga cengkeh sampai berapa tahun? Tahun 82 kami ketimpa kemarau panjang. iya, Matilah cengkeh sebahagian. Mungkin sebagai, sekitar 40% kalau di Pulau Aceh. iya, Kalau kami di Loknga mati semua. hmm, Boleh kita bilang sampai 80% mati. iya, Habis saat mati itu, tidak lama kami petani ini ada satu perusahaan dari Jakarta namanya BPC. BPC, Nah, dialah monopoli cengkeh. monopoli cengkeh, Iya, dari harga 7.000 dia beli 1.700. Jadi hmm, kami petani kan tidak bisa urus lagi kebun, sedangkan kebun sudah mati cengkeh waktu itu. Tapi kami masih minat sekali untuk cengkeh, iya, sebab kami sudah merasakan harga bagus. hmm, Saat tahun di bawah tahun 80, iya, 78, 79 sampai 82 paling bagus. iya. Ya, makanya kami petani di situ cukup kecewa sama perusahaannya BPC itu. BPC itu boleh tahu Pak kepanjangannya apa itu? Badan Penyanggah Cengkeh gitu. Badan Ya. Penyangga Cengkeh. Waktu itu Ya. siapa yang koordinasi yang atau ketuanya gitu? Kalau kami di Aceh dulu Pak Makmur namanya. Tapi Kalau kan di nasional? saya dengar si Tommy punya. Tommy Soeharto. Oh Iya. gitu ya. Teringat saya dulu ada dengar-dengar juga dialihkan ke koperasi itu apa? Iya, Ada itu udah, kaitannya? itulah join sama koperasi. Oh gitu. Jadi cengkeh kami harus jual ke koperasi dengan harga 1.700. Miring sebegitu Jadi ya? KUD lelang ke BPC sampai 7.000. Jauh lebih mahal. Jadi diambil Iya, sama jadi masyarakat kita jangan. petani terus bilang BPC, ini uang ada sebagian nanti dikasih balik ke petani. Keuntungan, tapi itu nihil semua. Terus kaitannya dengan ini Pak, kita kembali ke masa lampau ya, Iya, meskipun kayak Bapak lahir tahun 1949, iya. kembali ke masa lampau mungkin Bapak bisa mendengar apa kisah-kisah orang tua terdahulu ketika kedatangan Belanda itu kan dia tertarik dengan rempah-rempah di Asia karena Iya, banyak sekali khasiat terutama Indonesia yang daerah tropis termasuk Aceh, Sulawesi, Kalimantan yang banyak-banyak hutan kan. iya. Nah, yang Bapak ketahui tentang rempah, jalur rempah di masa-masa Belanda yang Bapak dengar dari turun-temurun itu bagaimana? Kalau rempah itu itulah merica yang ada saya dengar. Merica, Merica, kopi. merica dan kopi. Tapi daerah kita di Lungan tidak ada kopi. Daerah kopi Lamno, Hmm. Yang Takengon dulu belum ada nama. belum, Ya, ya. belum. Kalau kita di Aceh dulu Lamno. Terus saya dapat info bahwa ada Gampung Lada ya. Iya, kalau kami Ah. Aluraya ini memang dulu dibikin sama Belanda nama itu, nama kampung Kampung Lada. Sebab di situ memang area lada. Oh, itu khusus yang beri nama orang Belanda, Iya, bukan masyarakat. Kenapa? bukan. Karena memang masyarakatnya diwajibkan tanam atau masyarakat sendiri yang tanam? Dulu macam diwajibkan begitu, sebab kita masyarakat dulu kan tidak terarah dan tidak berpikir jauh. Oh, Apa, gitu. oh orang tanam ini tanam begitu. Tapi Oh, dapat hasil benar-benar. oh jadi itu bukti dan Itu ada Kampung masih Lada ada banyak bukti. buk Salah satu apa ini? apa itu? Batang berondong. Batang kuda-kuda itu, Ah, nah dia kan untuk merayap iya, untuk macam. menjadi penyangganya. Iya, Masih ada penyangga. itu batang-batang Ada, penyangga itu ada. ya? Maksudnya berkebun gitu masih ada sekarang kalau kita Oh pantau. enggak ada, cuman ya Tidak. dalam rimba. Oh, dalam rimba gitu. Iya. Berarti dulu ini memang dikasih bersih tanam lada. Macam kami dulu kan begitu juga. Sebelum jengkeh. Sebelum cengkeh ya? Itu. Belum jauh sebelum jengkeh. Mungkin di bawah tahun ya tahun 20-an. Oh, gitu. Jadi Bapak
Mungkin ada kaitannya dengan Menara William Torren itu, kaitannya dengan rempah-rempah yang Bapak ketahui. Itu saya nggak tahu sebetulnya. Karena itu lama sekali kan menara itu tahun Iya, saya 1875. tahunya menara itu orang tua-tua bilang itu dibikin sama Belanda 3 biji di dunia. Iya benar, itu Ah, menara itu sering tertua saya 3. dengar ya. Saya udah baca juga Pak, ada di Johannesburg dan di Australia. Australia. Di kedua negara itu udah nggak berfungsi lagi sebagai mercusuar, sudah berfungsi sebagai pustaka dan bank. Nah, yang masih berfungsi cuma di daerah kita nih, masih berfungsi sebagai mercusuar. Iya, iya. Itu memang dibangun masa Pangeran William, kan William itu. Pangeran William, nama Pangeran William kan istrinya Ratu Juliana dulu. Habis itu ada Putri Beatrix. Nah, Pangeran apa ya namanya? Suaminya Charles, gitu-gitu Pak kan. Jadi yang saya tahu seperti itu. Intinya juga saya orang baca sejarah dari sekolah ya, sampai sekarang mungkin suka membaca hal itu. Ya, Belanda memang datangnya dalam kaitan ingin menguasai rempah, mencari rempah yang dia bawa ke Eropa dengan harga mahal, dia jual, kemudian bisa diolah untuk kecantikan, untuk kesehatan dan lain-lain kan. Nah, makanya kita sekarang ingin tahu jalur rempah kalau ke Aceh, ke antar pulau, karena ini pasti ada nih. Kayak seperti kemarin di Sabang malah yang menguasai lawang itu, yang paling besar lawang, kebun lawang itu malah orang bukan orang ini, orang Cina. Cina. Di Orang Sabang Cina. dulu begini makanya jatuh ke Cina, Bu. Tahun 82 kita di Sabang gempa kuat. Sampai 1 bulan gempa. Orang daripada lari. Iya. Tinggal semua kebun dari harga 200